Oke, nggak tahu dihitung vlog atau diary atau apapun itulah. Intinya adalah ini rangkuman saya, Azurama, seminggu pertama di Jepang, tepatnya di Osaka. Oke, hari keberangkatan, tanggal 2 Oktober, Senin. Tepatnya 3 Oktober dini hari, jam 12 lewat sekian. Tapi ya anggap aja hari Senin. Hari Senin dimulai dengan cukup pusing, karena tiket tiba-tiba di reschedule karena tiket pertama adalah Philippine Airlines dan mereka tiba-tiba cancel flight-nya. Jadi tiket pertamanya itu dari Jakarta ke Filipina, ke Manila, Manila ke Kansai. Tapi penerbangan Manila ke Kansai itu di-cancel sehingga kalau misalnya mau lanjut dengan Philippine Airlines harus transit 21 jam, yang berarti tanggal 4 baru nyampe. Itu pun udah sore banget. Sedangkan tanggal 3 itu adalah hari dimana harus nyampe di Kansai sebelum jam 3 sore biar dijemput sama sekolah. Yang intinya tanggal 3 tuh sebelum jam 3 sore harus sudah nyampe di Kansai aja. Itu tuh lempar sana sini tuh antara pergi tempat beli tiketnya sama si Philippines Airlines-nya, kayak saling lempar gitu. Enggak, ini yang cancel mereka, oh ini yang cancel, yang berubah jadwal mereka. Ya ternyata intinya adalah emang flight-nya yang di cancel, bukan di reschedule sepihak. Flight-nya cancel makanya terpaksa digeser kan. Cuma karena kita bilang nggak bisa, kita minta kompensasi. Setelah sana sini akhirnya berhasil minta kompensasi dan penerbangan dibeliin tiket catai, apalah itu bacanya, full dari Philippine Airlines. Alhamdulillah berangkat kurang lebih sama jam 12-an lewat, transit 2 jam di Hong Kong, beda negara jadinya. Terus dari Hong Kong langsung ke Kansai. Pokoknya dari Jakarta ke Hong Kong itu nyampe jam 6 kurang lebih, 6 pagi, tanggal 3 Oktober, Selasa ya. Di Hong Kong jam 9 berangkat ke Kansai. Nyampe Kansai jam 1 lah kurang lebih. Ya, enak sih, lancar. Nggak ada aneh-aneh. Pesawatnya bagus. Makanan enak, lumayan. Dapat mie goreng. Landingnya pas di Hong Kong enak ya. Pas nyampe di Kansai kurang sih, agak goyang. Nyampe Kansai jam 1. Keren sih, di Kansai sekarang udah ada musola. Jadi ya sangat membantu lah. Walaupun harus naik ke lantai 3 yang nggak bisa diakses sama lift. Aneh banget. Kecuali lift prioritas ya. Sedangkan aku bawa 2 koper gitu, jadi agak ribet lah sedikit naik eskalator. Tapi ya oke lah, yang penting bisa ada musola tuh udah keren aja sih. Aku ada videonya dikit sih soal musolanya kayak gimana. Karena nunggu jam 3 kan ya, buat dijemput sama sekolah. Ya makan dulu kan, berhubung lapar. Dan kerennya juga udah ada beberapa restoran yang halal certified. Pas-pasan ada di lantai food court, terus ada soba, restoran soba. Awalnya tuh ke tempat yang lain karena habis searching di Google gitu kan. Oh ini halal gitu. Tapi pas aku samperin, aku nyampe, nanya, ini halal nggak? Terus dia bilang, oh enggak, ini nggak halal. Akhirnya dia, si yang bilang enggak itu, arahin ke food court. Food court itu ternyata ada restoran soba yang udah sertifikat halal. So ya akhirnya aku makan soba dan bala-bala yang gak ada rasanya, hambar, gak ada rasanya. Bener-bener kayak tepung dikasih sayur aja itu. Well ya mungkin gak tahu ada yang salah dari masaknya atau emang selera orang Jepang bala-balanya kayak gitu. So ya udahlah ya. Makan segala macem, akhirnya nunggu jam 3, jalan-jalan keliling airport. Jam 4 sih orang dari sekolah datang nyamperin. Karena emang kan ditunggu sampai jam 3, terus jam 3 mungkin mereka baru jalan gitu kan. Beliau lebih tepatnya, karena cuma seorang, Minami Sensei, datang. Terus ketemu beberapa student lain. Nggak tahu sih orang mana, kayaknya orang Korea atau Cina ya. Ada 3, 1 cowok 2 cewek. Kita pulang ke tempat masing-masing, dianterin.
Awalnya nyampe sekolah dulu karena 2 orang cewek cowok itu mereka dapetnya di sekitar situ, sekitar sekolah, tempat apartemennya. Sedangkan aku sama 1 orang lagi, kita di dorm, dan ya dari sekolah OTW dorm. Nyampe kira-kira jam 6 nyampe Apato, terus diarahin gitu kan segala macam tentang apartemennya. Dormitory sih, dormitory sekolah. Sama senseinya, tempat nyuci, tempat kitchennya, terus peraturannya segala macam, sampah dan lain-lain. Kayaknya udah di hari Selasa, tanggal 3. Oh ya, malamnya itu nyoba datang ke Masjid Istiqlal Osaka. Karena kebetulan dekat banget dari apartemen. Cuma jalan kaki berapa menit ya? 10 kali, 10 menit. Naik sepeda 5 menit. Keren sih, seru. Udah sih hari Selasa segitu doang. Besoknya itu adalah hari tanggal 4 ya. Tanggal 4 Oktober harusnya. Harusnya itu orientasi di sekolah. Tapi jadi di jadwal itu dijelasin ada 2 tanggal, 4 dan 5. 5 itu extra day buat yang belum orientasi di tanggal 4. Jadi mikir kan kayak, aduh masih capek, terus harus jalan jauh atau sepeda jauh juga. Sepeda belum ada. Naik sepeda aja 20 menit kalau ke sekolah. Jadi mikir kayak, nanti aja deh, besok aja deh. Soalnya tanggal 4 ini nyari sepeda dulu, peralatan segala macam dulu deh, biar enak gitu kan. Kata sensei aku yang di Indonesia juga kayak gitu. Hari tanggal 4 ini, hari Rabu, bisa nyari barang-barang dulu buat kebutuhan, terus beli sepeda juga. Orientasinya nanti aja tanggal 5, hari Kamis. Oke, aku ambil yang opsi itu. Jadi hari Rabu diisi dengan pergi ke Don Quixote, deket Apato juga. Don Quixote itu kayak apa ya? Kayak supermarket besar yang murah gitulah. Isinya tuh murah-murah. Ya beli sepeda, beli peralatan. Tapi intinya beli sepeda sih. Peralatan lain tuh kayak perintilan doang, kayak cuma hanger. Terus apa lagi ya? Dikit sih, nggak terlalu banyak. Oh, rice cooker juga. Itu jalan kayaknya 7-10 menit juga deh. Nah, nggak terlalu jauh. Sepeda beli yang paling murah. Pokoknya ngeliat kayak, oh ini paling murah, ini aku beli. Oh iya, sebelumnya tuh sempat ngecek ke salah satu toko lokal juga. Toko Vietnam gitu sih yang punya. Toko sepeda murah. Tapi ternyata kebetulan hari Rabu itu dia tutup. Jadi kayak, sayang banget sih. Mungkin ya. Kalau di situ bisa dapat yang lebih murah karena second kan. Tapi ngeliat local bike shop yang lain yang dekat situ juga, second handnya tuh masih 20 ribuan. Jadi kayak ya udah deh, Don Quixote aja yang aku udah pernah lihat harganya gitu kan, belasan ribu. So ya udah, langsung ke Don Quixote aja. Malamnya makan nasi untuk pertama kalinya dengan rice cooker sendiri. Lanjut hari Kamis itu ya orientasi. Berangkat ke sekolah naik sepeda yang baru dibeli. Nyampe sekolah tuh jam berapa ya? Kayak jam 11 deh. Ya jam 11 kurang dikit. Karena oh ya di jadwalnya jam 11 sih. Berangkat tuh jam 10-an lewat. Pokoknya naik sepeda ke sekolah itu, sekolah bahasa, 20 menit lah. Kurang lebih. Dan nyampe jam 11 terus nanya kan, ini mau orientasi gimana ya sensei. Ternyata orang-orang itu udah orientasi hari Rabu. Walaupun emang extra day ada sih hari Kamis, cuma hari Rabunya itu pada ngambil hari Rabu. Akhirnya diminta buat datang lagi jam 2, disuruh nunggu atau ya terserah deh. Pokoknya jam 2 kesini lagi gitu, ke si ruang gurunya lagi. Terus akhirnya sambil nunggu itu pergi muter-muter sekeliling area situ aja sih. Nongkrong di apa ya, 7-Eleven apa Family Mart gitu. Gambar-gambar, main tablet buat killing time aja. Oh ya, sebelum kesana tuh sempat minta juga buat ada tempat kosong yang bisa dipakai buat sholat gak ya. Dan dikasih kelas sama si gurunya. Sebenarnya nggak harus kelas juga sih, kayak apa aja yang kosong gitu bisa dipakai, yang penting nggak ada orang lewat. Tapi dikasih kelas jadi ya lumayan. Awalnya jam 1-an tuh mau ke taman gitu kan, nyari taman dekat situ, pengen lihat-lihat juga. Tapi tiba-tiba cepet aja gitu waktu, muter-muter dikit udah mau jam 2. Akhirnya langsung ke sekolah lagi, nunggu bentar gitu kan, 15 menit. Akhirnya jam 2 datangin lagi
disuruh ke kelas di lantai 3. Kebetulan ada juga orang lain, ada student lain, total bertiga sama aku. 2 orang ini, satu dari Montenegro, satu dari Perancis kalau nggak salah. Pokoknya bertiga aja yang orientasi, dijelasin kayak peraturan sekolah, kehidupan di Jepang kayak gimana, gini gitu. Ya pokoknya bekal utama kita di Jepang tuh pertama harus ngapain, kayak habis ini harus daftar residence card kita. Karena nggak cukup dapat residence card di bandara, kita tuh harus daftarin juga ke City Hall. Terus disuruh juga bikin hanko. Hanko itu stempel yang mewakili kita, mewakili tanda tangan kita kalau menyetujui sesuatu gitu. Selesai itu jam 3 kali ya, jam 2 sampai jam 3 ya, sejam. Pulang ke Pato dulu, ke apartemen dulu. Habis maghrib jam 6 itu ke Don Quixote lagi buat bikin hanko. Karena mikirnya malam ini bikin hanko kan bentar, besok itu hari Jumat, habis Jumatan lanjut ke City Hall buat daftar residence card. Ini kan bikin hanko lucu sih, jadi kirain kayak ke orang gitu kan, terus ntar dia bikinin gimana gitu. Ternyata ada bukan vending machine, ya pokoknya mesin lah. Kita masukin nama, bisa milih bahannya, bisa milih warna segala macam. Namanya pun dalam bahasa Jepangnya bisa dipilih, kayak banyak artinya. Dari sekian banyak itu aku milih yang artinya memberi kalau nggak salah. Bikinnya lama sih enggak ya, tapi kalau sendiri terus ditungguin berasa juga. Jadi kebetulan di situ sejajarannya banyak vending mesin yang lain. Beli es krimnya ngambil yang apa itu ya, red bean, kacang merah. Mereknya kan Glico ya kalau nggak salah. Glico tuh ngeliat di Halal Japan kebanyakan halal sih, jadi ya bismillah. Semoga halal. Dan red bean juga kan, jadi kayak ya halal lah, kacang. Hankonya udah jadi sekitar jam 6:30-an. Habis itu tuh beli galon. Bukan galon sih, kayak tempat minum plastik ukuran 4 liter. Jadi kita beli, harganya tuh 492 yen. Tapi bisa direfill sebebas kita. Sangat lumayan kan daripada harus beli 2 liter tiap hari. Itu beli di Raifu Supa. Jadi dari Don Quixote kan balik dulu nih ke Apato. Dari Apato ke sini nih, ke Life Supermarket. Itu kira-kira ya 10 menit juga naik sepeda. Ada sih beberapa videonya. Aku bawa galon, bawa tempat minum gede gitu di sepeda. Kamis udah cukup segitu aja. Lanjut hari Jumat. Ini dia Jumat. Hari dimana harus Jumatan. Untungnya udah tahu dan dekat lah ke masjid gitu. Memulai hari seperti biasa. Terus jam 11 itu berangkat ke masjid. Karena zuhurnya di sini tuh jam 11:40-an kalau nggak salah. Nah, yang aku nggak tahu adalah ternyata Jumatan di sini itu baru mulai jam 1. Bener-bener jam 1 tuh baru azan lagi. Jadi azannya 2 kali. Azan pertama kayak biasa, azan keduanya jam 1 baru tuh mulai khotbah segala macam. Jadi dari jam 11:30 lah ya. Dari jam 11:30 sampai jam 1 tuh ya udah nunggu aja, diam kayak ini kok nggak mulai ya. Awalnya bingung kayak kok nggak mulai ya, apa gimana gitu, apa salah apa gimana. Cuma ya ternyata jam 1 tuh mulai. Aku nggak nanya apa-apa sih, cuma kayak ya diam aja nungguin Jumatan ini dimulai. Pas udah kelar turun kan, jadi masjidnya tuh 7 lantai kalau nggak salah, atau berapa lantai. Pokoknya lantai pertama tuh tempat wudhu, ada jualan-jualan juga, ada supermarketnya gitu. Lantai 2 buat cewek, lantai 3 buat cowok. Selebihnya ke atas itu mungkin dipakai kalau butuh tempat yang banyak ya, kayak Idul Fitri gitu. Pas turun ada bento gitu, kayak wah orang banyak yang ngambil bento, kirain gratis gitu kan, kayak Jumat berkah di Indonesia. Ternyata jualan. Satu bentonya 500 yen kalau nggak salah. Sebenarnya cukup murah ya, karena biasanya kan makan di sini 1.000-an. Tapi nggak deh, aku masih ada lauk yang dibawa dari Indonesia, jadi nggak beli. Terus aku nanya ke yang jual aja sih, kayak mas ini jam 1 ya mulai kalau Jumatan? Iya jam 1, terus mulai sholatnya 1:30. Oh, oke. Jadi ya seenggaknya udah tahu jadwalnya dan
kayaknya harus izin ke sekolah sih buat tiap Jumat telat atau mungkin diganti jamnya. Terus habis dari Jumatan ya daftar residence card ke Naniwa City Hall. Naniwa tuh apa ya, kecamatan kali ya kalau di Indonesia, kurang tahu juga sih tepatnya apa. Intinya ke Naniwa, sepedaan ya mungkin 2:30 lah ya nyampe sana, nyampe City Hallnya. Terus nanya mau daftar residence card, terus termasuk juga apply National Health Insurance. Awalnya nggak ngerti banget tuh, soalnya kan bener-bener nggak ada yang bisa bahasa Inggris kan. Apalagi ini daftar atau ngisi yang formal banget gitu. Cuma ya pada akhirnya berhasil. Nunggu juga nggak terlalu lama. Datang 2:30 ngisi-ngisi, nunggu antrian juga nggak lama, paling berapa menit lah. Berapa nomor doang, 1, 2, 3 gitu langsung dipanggil. Kasih formnya, terus dikasih nomor antrian lagi buat nunggu dokumennya kelar. Nunggu nggak nyampe setengah jam lah taruh paling lama. Selesai, terus udah deh. Jadi alamat baru tuh dicetak di belakang kartu residence card selama di Jepang. Ya, gitu doang. Terus ditunggu mungkin sekitar 1 minggu buat dapet surat. Suratnya itu adalah buat minta kita datang ke City Hall lagi biar ngambil health insurance di tempat yang sama juga, beda counter doang. Udah deh, kelar. Sekitar jam 3 lewat, 3:15. Dari City Hall pulang dulu, ngambil peralatan, lanjut ke Daiso kalau nggak salah. Iya Daiso, soalnya mau beli barang-barang yang kurang lagi kayak plastik, saringan, saringan buat masak dan lain-lain. Jam 4-an. Jadi ya segitu doang hari Jumat. Lanjut hari Sabtu, nggak ngapa-ngapain sih. Sabtu tuh rencananya emang sore mau basket. Jadi pagi ke siang di kamar doang. Sorenya, jadi basket itu jadwalnya jam 6. Dan letaknya lumayan jauh, setengah jam naik sepeda. Lumayan pemanasan dulu. Dia tuh daerahnya di Fukushima kalau nggak salah. Aku kan di Naniwa ya. Setengah jam, jadi rencana berangkat jam 5. Ya, sesuai sih. Jam 5 berangkat, nyantai juga. Sempet beli pisang sebelum nyampe sport center ya, Fukushima Sport Center. Nyampe tuh ternyata 5:40. Ini ada beberapa videonya bentukan sport center itu kayak gimana, luarnya, dalamnya. Orang-orangnya juga nyampur ya, banyak foreigner juga. Yang Jepang tuh paling 2-3 orang lah, total dari 20 orang. Sisanya tuh kayak orang Mongolia mungkin, orang Amerika, Kanada, nyampur dah pokoknya. Aku ketemu juga itu dari aplikasi namanya Meetup. Di situ kita bisa nyari kegiatan yang kita pengen lakuin gitu, nyari teman lah. Kebetulan basket ada di hari Sabtu, jadi langsung gas aja dah. Pulangnya dari sana setengah jam, kaki udah capek banget. Oh ya, pulangnya itu sambil bawa galon. Kebetulan udah beli 2 ya, karena ternyata 1 kurang. Terus berhubung lapar, beli onigiri dulu di Lawson ya ini. Terus ini ada video juga pemandangan sungai di malam hari di jalan pulang. Ini juga video pas ngisi tempat airnya buat gambaran. Udah sih, pulang juga udah capek banget kan, nggak ngapa-ngapain lagi. Paling ngemil doang. Sabtu cukup sampai situ. Lanjut hari Minggu. Hari Minggu itu niatnya pagi jam 9, jam 10 mau berangkat ke mall daerah Kishinada. Lupa deh. Pokoknya dekat laut lah. Perjalanan naik kereta tuh sejam. Emang agak jauh sih. Rencananya pengen main aja gitu ke sana gitu kan. Karena kebetulan ada event di Jepangan gitu. Event anime, cosplay segala macam. Oh enggak, deng, berangkatnya agak siangan. Jam habis zuhur lah, jam 1. Jam 1 itu berangkat dari apartemen jalan ke stasiun. Stasiunnya kan dekat dari rumah ya, dari apartemen. Cuma keluar gang, nyebrang, udah selesai. Nah, di stasiun kan beli kartu dulu ya, kayak e-money-nya gitu. Namanya Ikoka. Harganya 1.000 yen, 500 yennya jadi saldo. 500 yen lagi tuh, apa ya, jaminan kali ya sebutannya. Itu tuh bisa diuangin lagi kalau misalnya kita balikin kartunya. Selama tidak lebih dari 10 tahun. Pas udah beli, kan selama di Jepang ini kan pakai banyak koin ya. Aku punya namanya coin case. Coin case ini buat organize koin lah. Jadi baru aja
beli kartu si Ikoka tadi, habis dapat kartunya set, terus kan jadi di dekat mesin buat kartunya itu kayak ada tempat buat naro apa ya, kayak semacam meja tapi bukan meja juga sih, pokoknya buat naro sesuatu lah. Itu aku naro si coin case ini karena mau mastiin rute gitu kan, mau lihat lagi di maps gitu. Ya pokoknya baru aja kelar lihat, nyimpen HP, mau masuk lanjut ke stasiunnya, terus ngecek-ngecek dulu kan kayak barang ada semua nggak nih. Koin case-nya hilang. Kayak jatuh nggak mungkin, kalau jatuh pasti bunyi keras. Satu-satunya kemungkinan adalah dicolong. Jadi kalau misalnya kita mikir, oh Jepang mah aman, kejahatan minim segala macam, barang hilang bisa ketemu lagi. Mungkin karena ini Osaka ya, banyak turis, banyak orang random dari mana-mana. Jadi ya hilang ya hilang, yang pasti kecolong sih. Karena nih, yang lebih anehnya lagi, jadi ini mesinnya di sini lah ya taruh, di sini meja-mejanya dekat mesinnya. Benar-benar di 2 meter 3 meter di depan mesin ini itu ada satpam apa polisi gitu, nggak ngerti juga. Dia benar-benar dia ngeliatin kiri kanan buat ya ngejaga. Cuma pas aku nanya, Pak ini di sini tadi ada coin case punya saya, barusan banget berapa menit lalu, lihat nggak? Nggak ada katanya kan. Bahkan dia juga agak bingung gitu, soalnya agak tua gitu lah. Orang-orang di Jepang memang banyak yang tua-tua sih pekerjanya. Dia agak bingung juga kayak coin case itu apa. Aku kasih lihat fotonya. Oh iya, sebentar ya ditanya dulu ke Lost and Found. Lost and Found-nya juga kayak sebelahan doang dari mesinnya gitu loh. Terus dijelasin, enggak ada. Terus kayak what? Bener-bener aneh sih, kayak fix dicolong sih, nggak mungkin gimana, nggak ada kemungkinan lain. Kayak cuma meleng dikit set hilang gitu, aneh. Sebenarnya bisa aja dilanjutin pergi gitu, cuma lah kenapa ngerasa kayaknya ini pertanda buat jangan pergi deh. Hari Minggu nggak jadi jalan-jalan siangnya, segala macam terjadi. Akhirnya malamnya belanja beberapa keperluan lagi, termasuk beli coin case yang hilang. Itu pergi ke mall, namanya Abeno Q Mall. Yang seru itu adalah ngelewatin taman atau kebun binatang. Sayangnya nggak kerekam, soalnya dari sisi aku jalan tuh nggak kelihatan gitu taman sama kebun binatangnya. Di mall itu awalnya cuma rencana beli celana 2 karena celana kurang kan, sama rak sepatu dan koin case yang tadi. Tapi pada akhirnya beli banyak. Ini ada videonya. Itu pakai laundry basket juga, ternyata aku butuh laundry basket, dijadiin tas aja dan penuh ternyata. Jam 7:30 udah on the way pulang. Udah sih hari Minggu selesai, segitu aja. Nah hari Senin sengaja pengen nyoba datang ke supermarket Gyomu Supa, karena ngeliat di YouTube katanya banyak produk-produk yang berlabel halal di sini. Jadi ya sangat membantu lah ya, nggak usah mikir-mikir kayak ini halal nggak ya. Jadi langsung aja wah halal, ambil. Walaupun ternyata pas udah nyampe nggak se-wow itu ya, nggak sebanyak itu, nggak kayak yang video YouTube aku tonton. Mungkin karena aku nggak terlalu explore juga mungkin, tapi kalau dari penglihatan sih lumayan banyak, tapi bukan yang butuh-butuh amat gitu loh, kayak snack segala macam. Ayam ada ayam halal tapi kegedean. Kayak buat apa banyak-banyak, pengen yang kecil-kecil gitu nggak nemu. Daging sapi juga nggak nemu yang berlabel halal. Akhirnya cuma beli snack aja kayak gini, potato chips, terus beli sereal juga sama susu. Udah gitu doang sih. Cuma pengen tahu dulu aja kayak gimana bentukannya. Kalau misalnya apa ya, buat perbandingan aja gitu, apakah mending ke sini atau ke Masjid Istiqlal Osaka buat beli-beli barang makanannya. Soalnya kan di masjid juga jualan dan lebih dekat gitu. Kalau misalnya ternyata mirip-mirip, ya udah di masjid aja beli. Terus dari Gyomu lanjut ke Supa lagi, ke live Supa lagi, karena mau beli galon, lagi-lagi beli galon. Ternyata beli 2 tuh kurang,
akhirnya sekarang punya 3. Terus ini beberapa video juga pas perjalanan pulang. Udah sih gitu doang. Tepatnya hari ini, hari Senin, tanggal 9 Oktober, jam 9 malam nih. Sudah tepat seminggu aku di Osaka, Jepang. So far so good. Menarik, seru. Gak sabar ngeliat bakal kayak gimana nanti sekolah dan kehidupannya. Semoga lancar, amin. Besok 10 Oktober, Selasa, adalah hari entrance ceremony, di mana menandakan kami para siswa resmi akan memulai sekolah bahasa. Dan hari Rabunya tanggal 11 itu kelas pertama dimulai. So, ya, segitu aja buat rekap 1 minggu pertama Azurama di Osaka. Gak tahu deh bakal bikin video kayak gini lagi atau enggak. Karena ya keseharian pasti belajar-belajar doang kan. Tidak ada yang menarik. Mungkin kalau ada special occasion bakal bikin buat dokumentasi dan kenang-kenangan. So, ya. See you when I see you.